Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D dan teman-teman yang berbahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan video tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Power BI pada desktop untuk menganalisis suatu data. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Naura Safira Putri Adilana. Kemudian ada rekan saya, Syafira Fauzia Sadana, Tatalia Agustin, Nada Salsabila, dan Salsabila Cahyaning Aprilia. Nah, untuk step by step, dari langkah pertama sampai langkah terakhir penggunaan Power BI akan dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, teman-teman harus memiliki aplikasi Power BI terlebih dahulu. Jika belum ada, teman-teman bisa mendownload Power BI dan menginstalnya melalui Chrome dengan mengetik powerbi.microsoft.com. Untuk langkah kedua, buka aplikasi Power BI dan akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengolah data menggunakan aplikasi Power BI, maka kita dapat memilih Get Data. Nah, setelah kita mengklik Get Data akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat memilih data yang akan diolah dalam bentuk format yang kita inginkan, yaitu ada Excel, Text, CSV, dan sebagainya. Nah, pada analisis ini, kami memiliki data yang disajikan dalam bentuk Excel. Maka, kami akan memilih data yang berformat Excel. Kemudian, pilih Connect. Setelah itu, kita pilih data yang akan kita analisis. Setelah kita pilih data, akan muncul beberapa bagian data. Nah, di sini kami akan memilih data sampai periode terbaru, yaitu data ekonomi Buhari tahun 2015 sampai 2023. Lalu kita klik kolom Buhari 2015-2023, lalu pilih lot. Nah, setelah kita pilih lot tadi, akan muncul tampilan seperti di layar, di mana komponen data ekonomi Buhari tahun 2015 sampai 2023 itu terletak di sebelah kanan. Oke, selanjutnya bisa kita lihat teman-teman, pada tampilan ini itu juga ditemui adanya beberapa tools dari Power BI itu sendiri. Nah, di mana pada bagian visualization dapat kita gunakan untuk memilih jenis grafik yang akan menjelaskan data nantinya. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri itu terdapat 3 simbol. Yang pertama ada simbol grafik yang dapat digunakan untuk membuat grafik data. Kemudian ada simbol tabel untuk melihat data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk dapat menyajikan data, kita dapat memilih komponen data yang akan kita input pada kolom values yang nantinya dapat kita tentukan setiap komponennya dijadikan sebagai y-axis atau x-axis sesuai dengan grafik yang kita pilih. Baik, pada analisis kali ini kelompok kami itu menyajikan data dengan menggunakan line chart.
Nah, ketika kita memilih dengan line chart, maka kita juga harus menentukan komponen data yang akan digunakan sebagai x-axis dan juga y-axis. Nah, komponen data yang berperan sebagai axis ini adalah tingkat inflasi, lalu y-axisnya itu adalah periode waktu perkembangan. Nah, setelah kita klik komponen apa yang dipilih sebagai x-axis dan juga y-axis, maka akan muncul bentuk grafik seperti di layar tersebut. Nah, di situ kan terlihat ya bahwa pada tahun 2015 misalkan, nah itu terdapat inflasi sebesar 0,9%, lalu pada tahun 2016 itu terjadi inflasi sebesar 0,16%, dan begitu pun seterusnya pada tahun-tahun berikutnya yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Namun kita itu nggak cuma bisa memasukkan dua komponen itu, tapi kita juga bisa mengganti komponen lainnya. Misalkan pada y-axisnya, nah itu diganti sama government debt. Nah, itu akan muncul grafik yang berbentuknya seperti layar, di mana grafik yang warnanya biru muda itu adalah inflasi, lalu grafik yang berwarna biru lebih tua itu adalah government debt-nya. Nah, baik, dari grafik ini kita bisa simpulkan bahwa dua grafik ini, yaitu grafik yang menjelaskan mengenai inflation rate dan juga hutang pemerintah, itu mengalami fluktuasi atau naik dan turun. Nah, di mana dapat kita ketahui bahwa dari grafik ini kita bisa menyimpulkan inflasi dan juga hutang itu berbanding terbalik, di mana pada saat inflasi itu mengalami kenaikan, maka hutangnya itu akan mengalami penurunan. Apabila inflasi itu mengalami penurunan, maka hutang pemerintah itu akan mengalami kenaikan. Nah, sebagai contohnya, di tahun 2015 itu tingkat inflasi adalah sebesar 0,9%, sedangkan tingkat government debt atau hutang pemerintah itu sebesar 0,20%. Nah, di mana di sini kan ditemuin ya, kalau misalkan persentase hutangnya itu lebih besar daripada inflasi. Kemudian di tahun 2016 itu sama, di mana inflasi itu lebih kecil persentasenya dibandingkan hutang pemerintah. Nah, mengapa inflasi dan hutang ini berbanding terbalik? Karena dapat diketahui dari grafik ini, pada saat suatu negara itu mengalami inflasi, maka orang-orang itu atau masyarakatnya cenderung akan menjual surat berharga mereka untuk menekan dan mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kemudian instansi keuangan itu juga bisa menaikkan suku bunga sehingga menyebabkan masyarakat itu terdorong untuk ingin menabung di bank. Nah, kemudian hal inilah yang menyebabkan bahwa tingkat hutang itu akan semakin menurun. Nah, kemudian selain kita dapat melihat perbandingan antara hutang pemerintah dan juga inflation rate atau tingkat inflasi dengan menggunakan line chart atau menambahkan komponen y-axis baru, nah kita juga bisa membandingkan kedua komponen tersebut dengan menggunakan visualisasi grafik yang lain. Nah, di mana kita bisa menggunakan atau memilih grafik perbandingan yang bernama 100% stake volume curve. Nah, untuk melihat perbandingannya, kita tinggal klik saja grafik yang akan kita pilih. Kemudian akan muncul tampilan seperti di layar, di mana pada tampilan kolom ini menyajikan tentang bagaimana perbandingan presentase dari kedua komponen tersebut, yakni dari komponen
hutang pemerintah dan juga tingkat inflasi di suatu negara, yaitu Buhari di tahun 2015 sampai 2023. Nah, kita juga bisa memodifikasi kolom atau grafik yang kita pilih ini teman-teman dalam format Your Visual. Nah, dalam tools ini kita bisa mengedit x-axisnya, y-axis, legend dan sebagainya sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan kita ingin mengedit warna-warna dari kolom atau grafik yang kita pilih, kita bisa klik kolom, kemudian akan muncul tampilan colors di bawah ini. Nah, teman-teman bisa memilih tampilan warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan juga bahwa tingkat inflasi yang terjadi di Buhari itu mengalami fluktuasi, yaitu naik dan turun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Nah, serta dapat diketahui juga bahwa jumlah hutang pemerintah ini dinilai masih sangat besar, sehingga akan berpengaruh pada perekonomian negara yang bersangkutan. Nah, bisa dilihat juga bahwa jumlah persentase dari hutang pemerintah ini itu menyajikan atau menampilkan data persentase yang besar dan menyajikan perubahan persentase yang cukup besar juga. Nah, contoh di tahun 2015 itu tertera persentase hutang pemerintah itu sebesar 69,28%, kemudian 2016 sebesar 59,85% dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk tingkat inflasi itu sendiri masih memiliki nominal yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan hutang pemerintah, yakni sebesar tahun 2015 itu 30,72%, kemudian 2016 itu sebesar 40,15%, dan seterusnya sampai di tahun 2023 mencapai angka 30,95%. Nah, di mana dari tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi ini, pemerintah bisa menerapkan kebijakan moneter yang dapat menekan tingkat inflasi agar tidak mencapai persentase yang tinggi, sehingga bisa mengoptimalkan perekonomian di negara yang bersangkutan. Nah, setelah teman-teman mendapatkan penyajian data atau penyajian grafik dari analisis data yang teman-teman miliki, teman-teman kemudian bisa klik tombol save di sini untuk menyimpan dokumen teman-teman. Dan kemudian teman-teman juga bisa merename nama filenya atau nama page di file teman-teman dengan mengedit page, kemudian dipilih rename di sini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan tutorial video penggunaan Power BI pada desktop. Nah, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.